Kenapa ya kok ada langit? Kenapa ya kok ada bumi? Kenapa kok ada bulan? Kenapa kok ada bintang? Kenapa kok ada planet-planet yang lain? Kenapa kok ada tumbuh-tumbuhan? Kenapa kok ada danau? Kenapa ada laut? Kenapa ada gunung? Kenapa ada sungai? Ya berpikir. Karena berpikir itu lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berlawan-lawanan ini merupakan suatu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha hebat. Allah itu maha dahsyat. Tidak bisa ditandingi. Ya, ini. Dan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpikir, ialah orang yang selalu mengingat Allah, yazkurunallaha qiyaman, dan yang kedua selalu memikirkan tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Aqimis sholata lidzikri wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat itu supaya kamu tetap zikir kepadaku, tetap ingat kepadaku. Nah, kalau ada orang sholat terus nggak nyambung tadi itu kan sama dengan HP rusak. Kalau berzikir itu Pak Imam boleh tidak disebut? Boleh. Jadi hanya tafakur saja sudah gini ya. Boleh. Dapat pahala. Tapi ini mau Quran nggak boleh Pak. Kalau dapat pahalanya baca Quran itu kalau dibunyikan. Umpamanya kita baik gini. Oh, nggak dapat pahala. Jadi Quran itu baru dapat pahala kalau disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, tema kajian kita pada malam hari ini ialah tentang zikir dan doa. Ya. Apa temanya, adik-adik? Zikir dan doa. Tanggal berapa sekarang? Surabaya. Tanggal berapa? 27 apa? Bulan 8 ya. Tahun 2024. Tema kajian kita pada malam hari ini ialah tentang zikir dan doa. Materi itu ayatnya akan dibaca. Materi silakan dibuka Quran surat ketiga. Surat ketiga itu surat apa? Ya, ayat 191 sampai ayat 190 sampai 191. Pokok-pokok uraiannya ya. Ya, pembahasan. Pembahasannya atau uraiannya satu. Apa arti
Apa arti dan maksud doa dan maksud zikir dan doa? Zikir dan doa. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berzikir dan berdoa? Lalu yang ketiga, bagaimana cara berdoa yang benar? Bagaimana cara berdoa yang benar? Sebab kita sudah berdoa, mungkin caranya kita belum pas ya. Ini hari ini tanggal 27 bulan Agustus tahun 2000 ya. Tema kajian kita ialah tentang akan membahas apa itu zikir, apa itu doa. Ya, materinya Quran surat ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 91. Pokok-pokok pembahasan atau uraiannya nanti akan diuraikan apa arti dan makna zikir dan doa itu. Lalu kenapa kita harus berdoa dan berzikir? Lalu yang keempat, bagaimana cara berzikir dan berdoa yang benar? Nah, itu. Sekarang kita baca dulu ayatnya supaya dapat pahalanya ya. Sudah ketemu? Surat apa? Surat ketiga itu surat apa anak-anak? Bukan, yang betul itu jangan Al-Imran, tapi yang benar Ali Imran ya. Banyak orang bilang Pak surat Al-Imran katanya Al-Imran. Salah kalau Al-Imran, yang betul itu Ali Imran. Mohon maaf kurang sehat ya. Ya. Terdapat di halaman 75 ya. Ya. Baik, kita baca dulu. Ya Allah. Pilek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi liwan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab wa ikhtilafil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha man wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkarun
يتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى كرون في السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ngaji kita ini pertama kan 5T ya. Apa makna 5T? T yang pertama itu tentukan temanya, tematik. Ya. T yang kedua tartil. Nah, ini tadi sudah ditartil dibaca. T yang ketiga tarjim. Dibaca terjemahnya ayat ya. T yang keempat tadabbur, dipahami. T yang terakhir tafid, dihafal. Kalau nggak bisa hafal, T-nya diganti dengan taktub, dicatat. Nah, insya Allah kalau kita mengkaji Al-Quran seperti ini nggak lama cerdas kita ya. Jadi tentukan temanya. Setelah ketemu temanya, ditartil dulu supaya dapat pahalanya juga. Setelah ditartil, baca maknanya. Setelah baca maknanya itu supaya kita paham. Membaca maknanya itu supaya ingin paham maksudnya. Kalau sudah paham maksudnya itu berarti sudah tadabbur. Kalau sudah tadabbur, supaya tidak hilang harus dicatat atau dihafal. Seterusnya diamalkan. Ya. Jadi T5 tambah 1A. T5 1A. T5 itu tadi apa? Tematik, tartil, tarjim, tadabbur, catat, dicatat ya, taktub dicatat, kemudian A diamalkan. Nah, gitu. Gampang, sederhana orang ngaji, nggak nyelimet. Baik. Kita lihat sekarang sudah ditartil, kita lihat. Inna artinya apa? Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, fi dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi ya. Wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin, benar-benar tanda-tanda atau bukti kekuasaan Allah. Tanda ala ayatin itu bukti-bukti kekuasaan Allah kalau diterima. Li ulil albabi. Iya. Jadi kita langsung dapat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi, juga silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, benar-benar merupakan bukti kekuasaan Allah, benar-benar merupakan bukti kehebatan Allah, benar-benar bukti merupakan kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas. Ulil albab itu artinya orang yang pikirannya cerdas, orang yang pikirannya jalan. Ulul albab, istilah Qur'annya ulul albab. Kalau bahasa kita itu cerdik pandai. Ya, selalu berpikir. Ditanya Nabi, yang dimaksud ulul albab yang pandai berpikir itu Nabi ditanya, seperti apa ya Rasul? Kata Nabi, ialah orang yang selalu memikirkan tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan selalu mempersiapkan bekal menuju kehidupan itu. Apa yang dimaksud ini? Ya. Jadi orang yang ulul albab itu ialah orang-orang yang selalu ingat mati, ya,
dan mempersiapkan bekal menuju mati. Itu orang yang cerdas cendekiawan. Kira-kira kita sudah seperti ini nggak? Belum ya? Jadi ini Allah mengajak kita untuk berpikir. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kalimatnya kalimat apa ini? Pemberitahuan ya? Ya Pak Pur? Kalimat berita. Karena Quran itu Pak biasanya kalau kita baca ayatannya ada yang berisi kalimat berita. Seperti ini kalimat berita. Allah memberitahukan kepada kita akan kuasa. Ada juga langsung kalimatnya perintah. Ada juga larangan. Ada juga isinya ayat itu ada perintah, ada larangan. Ada juga ayat itu berisi ancaman. Ancaman. Ada juga ayat itu berisi berita gembira tentang surga nanti orang itu ya. Ada juga ayat itu isinya tentang sumpah. Nah, Allah bersumpah itu berarti Allah mengajak pada kita. Nah, ini kalimatnya isinya ini kalimat berita, informasi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kira-kira anak-anak ada nggak manusia yang bisa menciptakan langit dan bumi? Ada? Nggak ada. Ada nggak orang yang bisa menciptakan siang, menciptakan malam? Nggak ada ya? Ya, makanya Allah memberitahu. Ya. Adanya langit, adanya bumi, silih bergantinya siang dan malam, kata ayat ini, itu benar-benar bukti kekuasaan Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada dan berkuasa. Walaupun tidak kelihatan. Karena kalau kita berpikir, nggak mungkin matahari itu jadi dengan sendirinya, langit jadi dengan sendirinya, bumi dengan sendirinya. Termasuk diri kita ini. Dari setetes air yang hina, kata Allah itu ya. Kemudian berkembang jadi seperti kita sekarang ini. Itu kalau tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Jadi ayat ini mengajak kita untuk berpikir, supaya itu kita artinya yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya. Jadi la ayatin li ulil albab merupakan bukti, merupakan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi siapa? Orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas dan pandai. Mudah-mudahan kita termasuk. Orang-orang yang pikirannya cerdas dan pandai itu seperti apa? Dijelaskan pada ayat 191. Alladzina, artinya apa? Ya, alladzina yaitu orang-orang yadhkurunallaha, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, ya, dan di atas pembaringan mereka, maksudnya waktu dia tidur, ya. Jadi berzikir itu kita lakukan saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Berarti itu nggak ada berhentinya Pak Adi. Berzikir itu seharusnya kita lakukan di saat duduk, di saat berdiri, di saat berbaring. Kalau tidur ya nggak mungkin, wong perasaan kita hilang. Ya. Terus wayatafakkaruna artinya apa? Mereka berpikir, mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardi. Apa maksudnya mereka berpikir? Kenapa ya kok ada langit? Kenapa ya kok ada bumi? Kenapa kok ada bulan? Kenapa kok ada bintang? Kenapa kok ada planet-planet yang lain? Kenapa kok ada tumbuh-tumbuhan? Kenapa kok ada danau? Kenapa ada laut? Kenapa ada gunung? Kenapa ada sungai? Ya berpikir. Karena berpikir itu lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu biologi, ilmu falak, ilmu alam, ilmu perbintangan, ilmu tentang tanah, ilmu tentang air, dipelajari. Makanya kita sekolah, kita ngaji. Ini itu namanya wayatafakkaruna. Mereka memikirkan, berarti memikirkan itu berarti harus belajar, ya, belajar, sekolah, ngaji, ya, supaya kita ngerti apa yang Allah ciptakan ini, kita ngerti. Kalau nggak ngaji, ya nggak bisa.
nggak belajar. Coba ini adik-adik tak tanya, apa yang terjadi kalau malam terus-terusan 24 jam malam terus-terusan nggak terbit matahari? Apa yang terjadi? Ada nggak kehidupan? Pak Watsan, malam terus 24 jam malam terus nggak ada kehidupan. Beku kita Pak, beku. Ya koyo es batu itu, kedinginan. Ya. Sebaliknya, andaikan panas terus-terusan 24 jam, apa yang terjadi? Apa namanya itu? Angus. Gosong ya bahasa Jawanya ya. Angus, gosong, panas. Oh kita masih jam 9 pagi aja kalau berdiri di jalan raya gitu sudah nggak tahan itu. Apalagi jam 12 malam. Apalagi 24 jam terus panas terusan. Gosong kita. Lah kok Allah itu kok diciptakan ada siang, ada malam, ada siang, ada langit, ada ada daratan, ada lautan. Ada laki, ada perempuan. Ada pinter, ada. Ya Allah itu luar biasa. Coba kalau orang pinter semua, apa yang terjadi kalau orang pinter semua? Nggak ada orang yang mau belajar. Kalau bodoh semua, nggak ada orang pinter, nggak ada yang ngajar. Ya. Kalau orang jadi dokter semuanya, bingung juga. Siapa yang mau diobati kalau jadi dokter semua? Ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berlawan-lawanan ini merupakan suatu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha hebat. Allah itu maha dahsyat. Tidak bisa ditandingi. Ya, ini. Dan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpikir ialah orang yang selalu mengingat Allah, yazkurunallaha qiyaman, dan yang kedua selalu memikirkan tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kalau sudah dipikirkan, sudah berzikir kepada Allah, selanjutnya apa yang dilakukan? Robbana, berdoa. Robbana artinya apa? Ya, sudah masuk doa ini ya. Robbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Ya, subhanaka. Ya, kita pepuji. Fakina adzabannar. Ya, orang-orang cerdas itu begitu. Jadi pertama memikirkan semua apa yang Allah ciptakan dipikirkan supaya mendapat ilmu. Ya. Setelah mendapat ilmu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada air di depanku ya Allah. Tidaklah Engkau menciptakan air ini sia-sia. Ya. Kalau tidak ada air, ada nggak kehidupan? Nggak ada. Nah, air ini termasuk sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Nah, kebutuhan manusia itu ada yang namanya kita butuh oksigen, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh vitamin, butuh kalsium, gitu ya. Kalau kita belajar kesehatan ya, ya, butuh zat iodium, ya. Kita butuh, pokoknya dibutuhkan semua. Makanya Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Jangankan ini air diminum. Kotoran binatang saja itu yang Allah ciptakan itu bermanfaat. Dibuat apa anak-anak? Dipupuk. Coba lihat kalau ada kandang sapi ya, kandang sapi di situ terus ada pisang atau apa yang ditanam di situ, pasti subur. Padahal itu kotoran ya. Ya. Termasuk kotoran manusia itu. Ya. Ya, kotoran manusia kalau diolah itu bermanfaat. Nah, jadi betul doa ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, segala sesuatu yang Kau ciptakan yang ada di sekitar kami di bumi ini ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Karena tidak ada yang sia-sia kita kagum, akhirnya kita kagum kepada Allah, kita ucapkan subhanaka. Apa artinya subhanaka? Maha suci Engkau ya Allah. Berarti Engkau tidak ada tandingan. Engkau tidak bisa ditandingi. Engkau maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Oleh sebab itu ya Allah, aku mohon kepadamu, selamatkan kami dari azab api neraka. Indah sekali Pak ayat ini.
Oke, ini sekarang kita akan perdalam ini. Di situ ada kata-kata alladzina yadhkurunallah ya. Ada kata-kata alladzina yadhkuruna. Apa lihat anak-anak artinya? Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang cerdas ulul albab itu ialah orang-orang yadhkurunallah. Artinya apa? Yadhkurunallah artinya apa? Anu lepas tadi Wadi. Iya ya. Ini kata-kata yadhkurunallah ini apa? Mengingat Allah ya. Jadi zikir ini tadi ini apa arti zikir? Zikir itu kan bahasa Quran. Kalau ditulis kayak gini. Zikrun. Zikir itu maknanya dua. Pertama menyebut. Menyebut. Yang kedua zikir itu maknanya mengingat. Mengingat. Jadi orang berzikir itu berarti orang menyebut nama Allah. Contohnya kita katakan lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini rajanya zikir ini Pak Iman. Rajanya zikir. 4 itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau dilengkapi tambah lagi la haula wala quwata illa. Ini kalau ditimbang itu kata Nabi dalam itu lebih besar bobotnya daripada dunia beserta isinya. Makanya kita ini jangan malas berzikir. Zikir. Jadi zikir itu maknanya dua, menyebut itu sama dengan membunyikan, diwoco. Ya. Dan yang kedua mengingat. Ada orang tidak menyebut tapi ingat, nyambung perasaannya kepada Allah. Nek bahasa HP-nya itu memang connect, nyambung. Tapi nggak nyebut Pak Pur, nggak nyebut tapi connect. Apa namanya? Misalnya gini kan? Ya. Merenung. Biasanya orang merenung itu kalau banyak mengalami masalah di dalam kehidupan. Punya masalah ini, utang kok enggak lunas-lunas, penyakit kok enggak sembuh-sembuh, wah anak kok tambah nakal, ini apa sebabnya, kenapa ini semua terjadi? Dia merenung, berpikir langsung. Itu zikir juga, tapi tidak menyebut. Ada juga lesannya sibuk menyebut, tapi enggak ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bibirnya, hatinya terbang kemana-mana. Jadi yang bagus itu yang mana? Disebut itu, kita menyebut itu menjadi sarana untuk mengingat ya. Ibarat itu ada kabelnya, ada kabelnya ya, kabel kalau misalnya kita ini ya, ada kabelnya ya. Disebut. Tapi bisa saja orang berzikir tanpa menyebut. Namanya tafakkur atau itu tadi ayatnya itu wa yatafakkaruna fi ya. Enggak nyebut. Mikir. Bagus mana kira-kira? Ada orang tidak menyebut, tidak membaca tapi nyambung ya. Nyambung hati dan perasaannya kepada Allah. Ada juga orang sibuk lesannya membaca, suaranya banter tapi kosong kayak gini. Bagus mana kira-kira? Gak connect. Kalau bahasa HP sekarang gak connect. Kalau kita nelpon pakai HP, misalnya dari sini ke Jakarta, kalau tidak nyambung itu apa masalahnya? Kita sudah nelpon HP gini ya. Nggak nyambung. Apa masalahnya kok nggak nyambung? Sinyalnya nggak baik, juga nggak nyambung. Ya, sinyalnya mungkin tidak baik. Mungkin baterainya, HP-nya drop. Ya. Mungkin nggak ada paketan atau pulsanya. Banyak masalahnya.
Atau mungkin di sana yang ditelepon itu nggak ada orangnya, nggak diangkat. Kan bisa terjadi begitu ya? Iya, bisa terjadi. Itu HP saja bisa connect, itu banyak masalah. Kalau ada orang nelpon pakai HP, HP-nya ya baterainya bagus, sinyal bagus, paketan ada. Terus yang di sana juga itu HP-nya nggak ada masalah, kok nggak nyambung-nyambung? Apa kira-kira masalah yang terjadi? Apa yang terjadi kira? Kemungkinan HP-nya rusak. Itulah kalau setiap banyak HP rusak, HP-nya rusak. Wong sinyal terang, baterai barusan dicas, HP-nya baru, ya, pulsanya ada. Orang yang ditelepon juga nggak ada masalah. Kok nggak ini? Berarti mungkin HP-nya bermasalah, nggak connect. Ya. Sama dengan orang berzikir, dengan berdoa, doa yang dibaca bagus, ya sudah cocok ini, sudah cocok bacaannya ini, sering diamalkan oleh Nabi, sudah diamalkan sekarang. Kok nggak nyambung-nyambung? Berarti ada masalah itu. Ada masalah. Nah itu yang perlu kita tanya. Mengingat hati, Pak. Ya, jangan-jangan itu cuma lidahnya yang sibuk menyebut, tapi hatinya nggak fokus. Ya. Hatinya tidak hadir. Tidak hadir hatinya. Padahal sholat itu, ya kata Allah di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 14, Aqimis sholata lidzikri wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat itu supaya kamu tetap zikir kepadaku, tetap ingat kepadaku. Nah kalau ada orang sholat terus nggak nyambung tadi itu kan sama dengan HP rusak. HP-nya rusak. Yang dibaca sudah benar bacaannya, nggak ada yang salah, ya. Pikirannya juga sehat, nggak sakit gini ya. Kok nggak nyambung? Apa masalahnya? Nah seperti itu maksudnya. Itu zikir. Jadi zikir itu artinya maknanya dua, menyebut dan mengingat. Ya. Yang paling bagus itu kalau kita menyebut itu mengingat. Yang paling bagus orang mengatakan begini, lesannya jadi imam, hatinya jadi makmum. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, langsung nyambung hatinya. Wow, sampai gemeter itu saya. Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas diibadai, disembah, ditaati dan dipatuhi illallah kecuali Allah. Bergetar Pak, mempunyai pengaruh. Berpengaruh dia ya, kalau dihayati dia. Semua. Maka kadang-kadang orang nangis. Baca doa, dihayati maknanya itu kadang-kadang nangis. Ya. Saya kadang-kadang kalau ada orang berdoa atau kadang-kadang baca sendiri, apalagi dibaca dengan suara lirih, bagus banget. Ya, kemanya baca ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Apalagi nek bareng-bareng dengan syarat itu nyambung, asalkan dihayati. Ya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, Rabbal baraya, Tuhan yang pencipta alam semesta ini, minal khataya, dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Kita hayati, hati kita hadir dulu situ, nangis Pak. Keluar energinya. Jadi doa itu Pak mengandung energi. Ayat-ayat Al-Quran kalau kita baca itu mengandung energi. Ya. Salah satu tandanya bahwa ayat-ayat Al-Quran dizikirkan dan doa itu mengandung. Kalau ada orang menyebut dan paham, lalu dia nangis, nah itu keluar energinya. Bahkan sekarang ada, ya kecuali, ya kalau hatinya atos penuh dengan kotoran ya nggak bisa. Koyok kaca kalau Pak Imam, kaca itu nek kotor. Yo kita ngaca yo gak kelihatan anunya, gambar anunya kita apa namanya, gambar kita gak kelihatan, kacanya kotor. Begitu juga hati. Nah apa pembersihnya hati itu? Ya itu tadi istighfar, zikir itu. Kata Nabi begini, innal abda idza aznaba dzamban
Kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang manusia, kalau dia melakukan suatu perbuatan salah, suatu perbuatan dosa, kanat nuktatan fi qalbihi, terjadilah bintik-bintik hitam di dalam kalbunya, hatinya tadi. Kan hati itu Pak terang koyok lampu, terang koyok kaca. Satu kali melakukan dosa terjadi bintik-bintik hitam. Kalau 2 kali, 3 kali, 10 kali Pak, artinya ketutup. Ketutup. Umpamanya ini kaca. Umpamanya ini kaca ya. Ini kaca. Ya, ini kaca. 1 kali melakukan dosa, noda 1. 2 kali, noda lagi. 3 kali, 4 kali terus akhirnya bintik gini ya. Nah, ini kalau sudah penuh dengan kotoran, ketika dia berzikir, berdoa itu yang menjadi penghalang. Kotor. Tapi kata Nabi, wa idzastaghfara wa taba atau wa yatubu. Apabila orang itu menyadari setelah banyak melakukan perbuatan salah dan dosa, banyak bintik-bintik noda-noda hitam di hatinya ini, kemudian segera minta ampun kepada Allah dan dia bertaubat, berhenti melakukan perbuatan dosa itu, sakulat qalbuhu, maka hatinya jadi jernih kembali. Nah, jadi gampang sebetulnya. Tapi kalau kita pelaku sholat ini pasti Pak, pelaku sholat pasti kita. Cuman nggak boleh ngandalkan pasti, nggak apa-apa aku berbuat dosa gini nanti aku nenes akal zikir, nggak boleh ya. Tapi itu pasti. Nah orang-orang yang sepanjang hayatnya berbuat salah, berbuat dosa kepada itu ya ini. Makanya orang seperti ini angel dituturi gak iso Pak, nggak bisa dituturi. Sudah apa ya? Cahayaannya hilang. Iya. Oke, jadi zikir itu tadi artinya zikir apa? Ya. Iya memang betul, ya. Wa bi sayyi'atil hasanatil lati tamhuha gitu ya. Ya ini masuk di sini. Jika kamu menyadari dirimu bahwa kamu pernah berlumuran dengan salah, banyak dosa, muncul kesadaran ya. Bagaimana caranya menghapus dosa-dosa? Atbi sayyi'atil ladzi ikuti perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik. Tamhuha itu akan menghapus. Itu konteksnya dalam Ya. Iya. Dosa. Kan dosa ada 2. Ada dosa kecil, ada dosa. Sebetulnya dosa-dosa kecil itu penghapusnya wudu. Berwudu asalkan wudunya benar terhapus Pak. Dosa-dosa kecil tapi. Sholat menghapus dosa kecil. Puasa, haji. Dosa-dosa yang besar gak bisa Pak terhapus dengan kekuatan ibadah. Caranya harus bertaubat, berhenti dan minta ampun. Ya. 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 Iya. Dosa kecil salaman. Kalau kita bertemu itu loh Pak. Kita bertemu. Kata Nabi, ma muslimin yaltaqiyani fayatasafani illa illa gufirat lahu malam yatafarraqa. Seorang muslim kalau berjumpa dengan saudaranya muslim terus dia bersalaman tangan itu ya. Maka sebelum berpisah dari tempat pertemuannya itu Allah telah mengampuni dosa-dosanya banyak sekali. Melangkahkan kaki asalkan berwudu dulu dari rumah, melangkahkan kaki menuju ke masjid itu juga merontokkan dosa-dosa. Tapi itu semuanya dosa kecil Pak Imam. Ya. Terus kita habis belajar kita baca doa itu ya. Doa apa namanya kifaratul subhanak apa Pak Hur? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, itu dibaca itu. Jangan langsung pulang nggak diampuni dosanya nanti. Diampuni. Dosa-dosa yang terjadi di saat kita begitu. Banyak sekali. Tapi semuanya itu harus connect. Baik zikir maupun doa itu harus connect. Apa tadi connect? Nyambung. Jadi di sini ayat ini ada zikir, ada doa. Nah, kalau doa itu artinya apa? Doa. Ya, doa. Kalau zikir itu tadi artinya menyebut dan mengingat. Jadi zikrullah itu berarti menyebut nama Allah sekaligus supaya kita mengingat.
Ada orang cuma sibuk berzikir subhanallah, 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 tapi pikirannya ingat duit, ingat utang, ya itu enggak zikir namanya itu ya. Cuma hakikatnya saja. Ya. Ada juga orang tidak menyebut tapi cuma tafakur. Tapi nyambungin ya. Nah, gitu. Jadi yang paling bagus itu disebut, dengan menyebut itu menjadi sarana supaya connect kita kepada Allah itu ya. Ya seperti itu. Ya. Tapi kalau berzikir itu Pak Imam boleh tidak disebut boleh. Jadi hanya tafakur saja sudah gini ya. Boleh dapat pahala. Tapi nek mau Quran nggak boleh Pak. Kalau dapat pahalanya baca Quran itu kalau dibunyikan. Umpamanya kita baik gini. Oh, nggak dapat pahala. Jadi Quran itu baru dapat pahala kalau disebut. Begitu juga doa-doa yang zikir-zikir dan doa yang diajarkan Nabi ya. Makanya kan kalau habis kita sholat itu 33 kali ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah pas 100 kali. Luar biasa. Cuman banyak orang itu habis sholat assalamualaikum salam langsung melayu. Enggak dungo. Ya gini. Doa itu artinya apa? Doa itu artinya permohonan. Kalau kita ruku dan sujud itu Pak Hadi, ada orang cuman isinya zikir. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu cuman zikir. Zikir itu artinya memuji Allah. Zikir itu artinya memuji Allah. Kalau doa itu artinya memohon akan segala kebutuhan kita kepada Allah. Kalau mengagumkan. Ya, zikir itu mengagungkan. Allahu Akbar, subhanallah, mengagungkan ya. Maka dalam sholat itu kalau yang bagus itu doa yang kita baca mengandung zikir, mengandung doa. Coba kata ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kan ada yang kita doanya ya. Sujud juga sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah. Allahumma ghafirli, ampuni dosaku. Jadi ada zikirnya, ada doanya. Itu yang lengkap. Tapi bukan berarti kalau orang cuma membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu tidak kini benar. Jadi pastikan sudah sampai waktunya ya. Ya, gini kita ya. Nanti akan kita sambung. Ini belum dijelaskan. Kenapa kita harus berzikir dan berdoa? Nah, ini nanti. Selanjutnya, bagaimana cara berdoa yang baik dan benar? Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, kita dibatasi oleh waktu dan ngaji itu nggak perlu lama-lama. Walaupun cuma satu ayat, yang penting paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, diangkat dulu Pak ya kalau teruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar. Segala amal ibadah kita disempurnakan pahalanya dan segala kekurangan kesalahan kita mudah-mudahan Allah akan mengampuni kita. Kita tutup bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.